Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat kembali menjumpai Ibu Bapa lewat acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Senin 22 Januari 2024, ditulis oleh Ibu Priscilla Susanti dengan judul Ketika Aku Tak Berdaya, didasarkan pada kitab Mazmur pasal 46. Dan yang jadi pusat permenungan kita dalam jumpa kita kali ini adalah Mazmur 46 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa sebelum baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan, keadaan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya dengan anugerah Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kami dimungkinkan untuk mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga setiap kami yang ada di studio saat ini, supaya dengan berkat Tuhan kami boleh mengerjakan bagian kami untuk mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3. Dengarkanlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Sahabat senior, Pak Edi telah berusia 72 tahun. Akhir-akhir ini ia mudah merasa kesal dan sering marah-marah. Ia merasa yang dikerjakannya selalu tidak beres. Ia sering menjatuhkan benda yang dipegangnya, kadang gunting, kadang kaleng berisi biskuit, remote TV, dan sebagainya, dan sebagainya. Ia mudah lelah. Bahkan beberapa kali kakinya tersandung ketika berjalan. Pak Edi merasa menjadi orang yang sangat terbatas. Banyak hal yang dulu bisa ia kerjakan dengan baik, sekarang sudah tidak bisa lagi ia kerjakan. Ini semua membuat Pak Edi merasa frustrasi. Nah sahabat senior, tentu tidak menyenangkan ketika kita menyadari bahwa kita mulai terbatas. Dulu semua bisa kita lakukan sendiri. Kini banyak yang sudah tidak bisa lagi kita lakukan seorang diri. Banyak hal harus bergantung kepada orang lain. Keadaan ini tentu saja tidak menyenangkan. Tetapi kita harus menerima kenyataan ini. Semakin bertambah usia, kita memang semakin lemah dan terbatas. Kita harus belajar dengan rendah hati mau menerima pertolongan orang lain. Dan terlebih utama adalah bersandar dan berserah kepada Tuhan. Walau tubuh kita berubah, lingkungan kita berubah, dan orang-orang sekitar kita mungkin juga berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ia tetap mengasihi, menguatkan, dan menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami akan cinta-Mu yang besar, yang tak pernah meninggalkan kami, yang terus menguatkan dan menopang kami. Dalam keyakinan itu kami berdoa untuk para senior-senior, entah berada di tengah-tengah keluarga atau berkumpul bersama di panti-panti werda dengan sesama yang lanjut usia. Beri kepada mereka ya Tuhan terus-menerus kesehatan yang baik, supaya mereka mengalami terus kegembiraan bahkan di masa-masa tua mereka. Berikan mereka terus kemampuan berlatih untuk berjalan, menggerakkan badan, membaca sesuatu, menyanyikan lagu-lagu, supaya dengan demikian tubuh mereka dan pikiran mereka dapat terus terlatih, tidak mandek berhenti. Berikan kepada mereka kesediaan untuk menerima apa yang memang sudah tak lagi dapat mereka kerjakan karena faktor usia yang semakin menua. Dengan kemampuan menerima itu, biarlah mereka boleh terus bersukacita dan bersyukur pada apa yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian sahabat senior, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.